Halo para sahabat kanal hukum Elias Daburnot. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam topik yang lagi hangat, inspirasi pembelajaran penting dari kemenangan TKI Tenaga Kerja Indonesia Partiliani yang menang atas tuduhan pencurian dari bos bandara Changi, Singapura. Teman-teman bisa melihat ya gambar-gambar yang tampil di layar ini. Begitu banyak ya berita yang terkait dengan kemenangan Partiliani, seorang tenaga kerja perempuan asal Nganjuk ya. Nah, poin yang ingin saya mau bagi sore hari ini adalah pembelajaran penting dari kasus ini. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan TKI apabila menghadapi permasalahan hukum di luar negeri. Yang ketiga adalah pelajaran apa yang mesti diambil baik oleh TKI maupun pemerintah Indonesia dari peristiwa ini. Nah, sebelum kita beranjak ke pelajaran-pelajaran penting yang dapat ditimba dari kasus ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu sepotong atau sepenggal berita terkait dengan menangnya Partiliani atas bos Bandara Changi, Singapura. Saya kutip dari Kompas hari Selasa 22 September 2020. Seorang tenaga kerja Indonesia TKI asal Nganjuk, Partiliani, dilaporkan menang atas bos Bandara Changi, Singapura, Liew Mun Leong. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik pada 2019 ketika dia dituding mencuri sejumlah barang mewah milik majikannya itu. Pada Maret 2019, Parti diputus bersalah atas 4 dakwaan pencurian, yakni menggondol sejumlah barang mewah seperti tas merek ternama Prada, kemudian jam tangan Gerald Genta yang bernilai $10.000 Singapura atau setara dengan 108 juta rupiah, 2 buah iPhone 4S dengan aksesorisnya, 115 potong baju, peralatan dapur, dan sejumlah perhiasan. Dakwaan pengadilan menyatakan jumlah barang-barang yang dicuri bernilai $34.000 Singapura atau sekitar 369 juta rupiah. Nah, selang 1,5 tahun kemudian, TKI yang berasal dari Nganjuk itu akhirnya menemukan keadilan pada 4 September lalu setelah Pengadilan Tinggi Singapura membebaskannya dari 4 dakwaan pencurian. Nah, teman-teman sekalian, ya itu cerita singkatnya. Nah, hal yang menarik bagi saya dari peristiwa ini adalah keberanian ya dari Partiliani mengambil proses, upaya, dan langkah hukum terhadap bosnya ya, seorang eksekutif senior ya di Changi Airport. Bagi saya ini merupakan suatu inspirasi ya. Langkah tindakan dari Liani itu suatu inspirasi yang sangat besar. Oleh karena itu hari ini saya ingin ya memberitahukan kepada teman-teman, terutama para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pelajaran-pelajaran penting yang perlu teman-teman ambil dari kemenangan Partiliani ini ya. Di sini saya sudah ketik ya terkait dengan langkah-langkah yang pelajaran-pelajaran penting dari kasus ini ya. Bagi saya kasus Partiliani ini contoh dan inspirasi yang baik sekali bagaimana menghadapi masalah dengan majikan.
ya. Jadi seluruh pekerja migran memang seharusnya memprioritaskan jalur dan proses hukum untuk memperjuangkan keadilan atas kasus-kasus yang tengah dihadapi. Nah, teman-teman sekalian, selain itu ya, kasus ini juga penting untuk mengingatkan kembali akan hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja Indonesia. Jadi akses bagi keadilan itu mengandaikan para TKI tahu hak dan kewajiban-kewajibannya. Ya, di sini saya menyebut beberapa ya, hak dan kewajiban TKI gitu ya. Jadi kawan-kawan mesti apa ya, jangan abaikan hal-hal seperti ini ya, hak-hak dan kewajiban yang harus teman-teman ketahui ya. Ada beberapa produk perundang-undangan maupun konvensi internasional yang saya kutip. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua, hak TKI dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemudian yang ketiga, hak TKI dalam Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggotanya. Keempat, hak TKI menurut Konvensi ILO 189. Kemudian kelima, hak TKI menurut Konvensi Perempuan. Keenam, hak atas jaminan hukum dan keadilan. Ini hanya beberapa yang saya kutip ya, yang saya perlu sampaikan. Yang intinya adalah kawan-kawan mesti mengetahui, menguasai, mengetahui hak-hak dan kewajibannya, sehingga ketika terjadi masalah seperti yang dialami atau dihadapi oleh Partiliani, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, langkah dan upaya apa yang bisa ditempuh ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan atau menyebutkan langkah-langkah yang dapat ditempuh seorang TKI bila mendapatkan masalah dengan majikannya ya. Yang pertama adalah melapor kepada polisi setempat ya, di tempat atau di negara mana teman-teman bekerja. Yang kedua adalah menyampaikan atau melaporkan kepada perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat teman-teman bekerja. Yang ketiga adalah menyampaikan atau melaporkan kepada NGO, non-government organization, atau lembaga swadaya masyarakat LSM setempat. Kan banyak sekali LSM yang punya kepedulian atau concern dengan pelayanan terhadap pekerja migran. Yang keempat adalah berbagi dengan keluarga di Indonesia. Ini penting sekali supaya keluarga kita, keluarga teman-teman di Indonesia itu dapat menyampaikan atau melaporkannya kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah tersebut ya. Hal lain adalah kasus ini juga merupakan pelajaran penting ya, perlunya untuk meningkatkan literasi hukum bagi pekerja migran ya. Menurut saya ini dari kasus ini penting sekali ya, peningkatan literasi hukum bagi para pekerja migran ya. Nah, ini menjadi PR atau tugas pemerintah ya, pembekalan dan literasi hukum untuk para pekerja migran ini harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, pembekalan dilakukan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian,
Nah, inilah beberapa hal atau poin pembelajaran yang bisa kita petik dan saya share dari cerita heroik ya, kemenangan Partiliani atas bos Bandara Changi Singapura. Mudah-mudahan langkah dari saudari Liani ini menjadi contoh, memberikan inspirasi pembelajaran kepada teman-teman TKI lainnya agar ketika menghadapi masalah serupa tahu langkah-langkah yang harus ditempuh. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses adanya. Terima kasih, Elias Dabur 0.